Box to Box Media Network. Hai, Chandra Sverdes. Dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang cara mudah ngobrol dengan orang baru. Mungkin kamu pernah ngerasa bingung gitu dalam kondisi ketemu dengan orang baru, atau misalnya ketemu orang yang udah lama nggak ketemu, terus mau ngomongin apa ya, mau ngobrolin apa, atau mungkin kamu mau melakukan pendekatan gitu ya dengan orang penting, ataupun mungkin dengan gebetan kamu kayak gitu. Gimana sih caranya untuk memulai mengobrol dengan orang baru? Dan inspirasi ini saya dapatkan, saya ambil dari satu buah buku yang sangat luar biasa, yaitu yang berjudul How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie. Ya, itu buku yang sangat bagus banget, yang saya baca dulu ketika saya ingin meningkatkan kemampuan sosial saya. Jadi saya ingin lebih bisa bersosialisasi dengan orang lain, dan saya melihat, wow, ini buku judulnya How to Win Friends, gimana kita bisa punya teman, dan Influence People, bisa mempengaruhi orang lain. Waktu itu saya temukan di rak buku di rumah saya, dan ini adalah koleksi buku ibu saya waktu itu, dan akhirnya saya mulai baca. Dan di sana ada satu topik yang sangat bagus banget, yaitu gimana caranya agar kita bisa lebih mudah gitu ya ngobrol dengan orang lain. Dan ini akhirnya pun saya terapkan di dalam keseharian saya, dan akhirnya sangat membantu diri saya ketika saya mau ngobrol dengan orang lain. Kalau kamu saat ini bingung gitu ya, topik apa sih yang mau kamu bicarakan ketika kamu ketemu sama orang, atau ketika kamu misalnya lagi chat sama orang lain kayak gitu. Apakah harus ngobrolin hal-hal yang terkini gitu? Apakah ngobrolin tentang pandemi misalnya, berat banget ya? Atau ngobrolin tentang final NBA? Apakah harus seperti itu? Nggak juga gitu ya. Pasti ada banyak banget. Tapi ada satu hal yang bisa kamu bicarakan dengan orang lain, topik yang pasti orang lain suka untuk kamu bicarakan, yaitu adalah topik terkait kawan bicaramu itu. Oke. Jadi ketika kamu ngobrol, kamu bisa menggali obrolan tentang dirinya. Oke. Jadi nggak cuma sekedar berbicara saya, ngobrolin tentang dirimu sendiri, tapi kamu lebih tertarik, lebih interest dengan lawan bicaramu, dengan kawan bicaramu. Dari sana kamu bisa ngobrolin banyak hal tentang dia, dan itu membuat dia jauh lebih happy juga, karena dia akan merasa jauh lebih spesial gitu ya. Dan tapi tentunya kamu juga nggak bisa nanyanya kayak petugas KTP misalnya, namanya siapa, tempat tanggal lahir, dan lain-lainnya. Nggak bisa kayak gitu ya. Jadi natural aja kayak gitu. Lalu kalau dari saya sendiri, saya suka membuka obrolan itu dengan kesibukan atau tentang pekerjaan. Biasanya ketika orang membicarakan tentang kesibukannya ataupun pekerjaannya saat ini, itu membuka obrolan ke berbagai macam hal ya. Tiba-tiba dari sana nyambung kemana-mana kayak gitu ya. Jadi itu pintu pembukanya. Dan satu yang penting lagi untuk membuat obrolan tetap bisa berjalan, yaitu kamu harus memberikan pertanyaan terbuka. Oke. Jadi kalau pertanyaan tertutup itu contohnya seperti, jadi kamu tinggal di mana? Nah itu kan udah tahu, misalnya, oh saya di Jakarta Barat kayak gitu. Kamu suka kopi atau coklat? Kopi. Udah, itu pertanyaan tertutup ya. Tapi kita harus memberikan pertanyaan yang terbuka, sehingga memancing kawan bicara kita untuk bercerita tentang why-nya, tentang reason-nya, tentang gimana caranya dia bisa mencapai hal tersebut. Itu akan membuat dia sangat-sangat happy banget. Jadi contoh misalnya ketika dia lagi cerita gitu ya, oh saat ini saya lagi bekerja di bidang A, saat ini saya lagi fokus di bidang A. Nah, kamu bisa tanyakan, gimana ceritanya kamu bisa di bidang itu? Atau kamu bisa tanyakan, kenapa kamu milih bidang itu? Nah, itu bikin dia jadi jauh lebih merasa spesial, dan dia akan memiliki kesempatan untuk menceritakan tentang dirinya. Dan ketika kamu bertanya seperti itu, dia akan jadi merasa jauh lebih spesial dan merasa happy untuk bercerita tentang dirinya tadi. Saya sendiri pun juga pernah gitu ya, ketika ditanya seperti itu, lagi sibuk di mana, kerja di mana, terus kawan bicara saya bertanya, kenapa kamu pilih itu? Dan di situ saya
bercerita bagaimana dulu saya berawal dari trainer, ya, memberikan training, lalu pindah ke konsultan, lanjut S2 Psikologi Industri dan Organisasi, untuk semakin mendalami, memfokuskan diri di dunia HR atau Human Resources. Dan itu sangat-sangat happy gitu ya, ketika kita bisa bercerita tentang diri kita sendiri. Jadi kita tinggal memperlakukan bagaimana kita ingin diperlakukan, ya. Kalau kita ingin didengarkan, nah kita bisa dengarkan orang lain. Kita tanya tentang dia, tanya kenapa, tanya gimana caranya dia seperti itu. Kita berikan pertanyaan terbuka sehingga dia bisa bercerita lebih penuh dan dia merasa spesial, dan itu adalah cara yang paling simpel untuk ngobrol dengan orang baru. Oke, dan kamu bisa praktekkan ini ya di keseharianmu, ataupun kalau misalnya di masa pandemi ini, kamu bisa coba praktekin misalnya via chat dengan orang lain, atau misalnya ketika kamu lagi Zoom meeting atau Google meeting gitu ya, video call, nah kamu bisa latih dirimu untuk mempraktekkan prinsip ini. Oke, thank you semuanya. Semoga konten ini bermanfaat. Kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, kamu juga bisa share episode ini di Instastory kamu agar semakin banyak orang yang bisa mendapat manfaat. Dan kalau kamu ada pertanyaan tentang apapun itu, kamu bisa DM juga di Instagram di @andreasbordes. Pertanyaan kamu akan saya bahas di podcast ini. Thank you semuanya, sukses selalu and keep healthy.